Kalau dibilang Quran jiplak Bible. Di Quran ada nggak cerita Nuh mabok anggur, Enggak. telanjang? Enggak. Ada itu di Bible ada. Ada. Ada nggak cerita di Quran Nabi Daud berzinah gitu sama Binor gitu? Ada seperti itu kok. Oh. Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan kita itu Esa gitu. Judulnya sebenarnya gitulah. Adonai Elohenu Adonai Ehad. Tuhan kita Esa gitu. Sebenarnya kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab ya la ilaha illallah sebenarnya. Masya Allah, ya benar. Iya. Yesus Kristus mengulang pesannya Nabi Musa. Adonai Elohenu Adonai Ehad. Ehad. Kita kul huwallahu Ahad. ahad. Ahad, ehad, ahad. Mirip kan? Itu adalah bahasa Semitik sebenarnya. Selamat datang di Rukun Podcast. Nah, tapi itu sebenarnya ada follow up-nya nih kok. Nah, Kan tadi kan kalau misalnya konteksnya kan kalau mau mengobservasi, artinya ada banyak follow up-nya nih. Nah, tapi juga pertanyaannya ini cukup nyentrik nih. Agak gigit nih ya. apa tuh? Kenapa sih kita sebagai umat muslim, termasuk channel di Rukun Indonesia dan di Kodoni juga lebih membahas masalah Bible nih kok. Sedangkan kita kenapa harus membahas itu gitu. Saya kan bergabung di sebuah yayasan, yaitu Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Oke. Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid ini kita visi misinya selain daripada kita membina para mu'alaf-mu'alaf, kita kan juga ingin melindungi atau membentengi akidahnya umat Islam. Awalnya dari mu'alaf, kemudian untuk umat Islam secara umum gitulah. Bagaimana cara membentenginya? Nah, kan dengan penguatan akidah. Penguatan akidah kita melalui jalur yang namanya jalur dakwah kristologi. Gitu. Dakwah kristologi bukan kita ngajarin Bible untuk masuk Kristen, bukan, tetapi untuk kita tahu perspektifnya orang Kristen bagaimana, akidahnya orang Kristen bagaimana, supaya bisa kita pisahkan dengan akidahnya orang Islam gitu. Jadi kita masih sama-sama tahu lah, sampai sekarang itu masih ada yang namanya upaya pemurtatan. Ada dong. Iya. Karena orang Kristen mempunyai perintah atau yang disebut dengan amanat agung. Mereka akan berusaha sedemikian rupa supaya orang yang belum masuk Kristen masuk Kristen gitu. Itu kita berasa banget waktu ke Pak Iyo ya di Bayat Klaten itu. Itu baru anak teman-teman rukun itu ngerasa oh benar ternyata secara di lapangan luar biasa. Bener kan? Nah, jadi karena masih ada upaya seperti itu yang sebenarnya itu melanggar aturan pemerintah, kita melakukan upaya dengan berdakwah kristologi. Tujuannya berdakwah kristologi itu adalah untuk membentengi akidah umat Islam. Supaya apa? Supaya tidak mudah dimurtadkan gitu loh. Artinya tetap ini sahabat rukun kita masih dalam konteks kajian di wilayah Islam gitu ya artinya gitu kan. Kalau misalnya mungkin ada di ranah pendidikan kan perbandingan agama gitu ya. Kalau perbandingan agama atau suludin itu kan hanya membandingkan, gitu kan? Hanya disajikan A begini, B begini, C begini, C, D begini. Tapi kan tidak dicari salah benarnya menurut yang membandingkan. Tapi kalau kristologi kita atau sebut dengan kritik kristologi, kita bisa membentengi akidah umat Islam itu dengan cara memberikan kritik terhadap kristologi itu gitu. Yang masuk akal gitu. Jadi sebenarnya kajian kita ini adalah kajian yang disebut juga kajian dakwah tauhid. Karena kajian kita adalah dakwah untuk mengajak orang bertauhid gitu. Nah, dakwah kita sebenarnya untuk umat Islam. Tapi kalau ada yang di luar Islam mendengarkan atau menonton, mendapat hidayah, itu alhamdulillah itu bonus gitu lah. Masya Allah, kita juga di sahabat rukun kan tidak memang dikhususkan ini sebagai channel muslim. Tapi memang kalau buat sahabat rukun, kita kan ngomongnya sahabat rukun nih kok. Artinya yang non muslim untuk Siapa menonton pun aja. kita sangat welcome, ahlan lah ya. Karena kan ini kan juga menjadi kajian yang umum dan diperbolehkan ya. Silakan maksudnya dari teman-teman non muslim bisa mengkaji Al-Qur'an ya monggo, dan selama ini pun seperti itu. Begitu pula dengan kita sebagai umat muslim. Dan kita sangat terbuka dengan yang non muslim untuk berdialog atau berdebat. Sejauh mana Koko Kodondi sudah berdialog? Sudah, saya ditugaskan dalam 1 tahun minimal 2 kali berdebat. Face to face ya, tatap muka ya, bukan online, bukan Zoom, bukan. Kalau Zoom kita tahu lah kendalanya banyak kan ya, sinyal lah apa segala macam. Tapi kalau kita face to face, ada pada depan, mau lari kemana gitu, nggak ada alasan gitu. Tinggal buka-bukaan aja, buka-bukaan Bible aja gitu. Mau argumen apapun semuanya di situ, kelar di situ gitu, hari itu. Gitu. Artinya memang Kodondi terbuka banget untuk berdialog seperti itu ya. Justru malah saya mengajak, tapi saya mintanya pendeta ya, bukan evangelis. Harus pendeta yang punya jemaat gitulah.
Artinya, ya. Secara pengetahuan dan lain sebagainya. Iya dong, pasti kan kalau pendeta punya jemaat kan pasti punya pendidikan yang formal, gitu kan. Jadi kita ajak supaya kita bicara secara mau teologis boleh, mau apa istilahnya mau kritik teks boleh gitu. Itu kita semua sudah persiapkan gitu. Silakan kita tinggal buka-bukaan aja, tinggal buka-bukaan Bible. Ini ayat asli apa enggak gitu aja buka-bukaan. Iya. Iya kan? Bener. Nah, yang kita tuju atau yang kita serang itu bukan pribadi pendetanya, enggak. Kita masih berteman baik atau bisa ngopi bareng masih bisa. Tapi yang kita serang adalah argumennya. Nah, tujuan kita untuk siapa debat ini? Untuk penonton gitu. Penonton silakan perspektif sendiri masing-masing, tidak perlu dipaksa, tidak perlu ini. Kalau untuk umat Islam ya mudah-mudahan imannya makin tebel gitu ya. Untuk yang non-Islam ya insya Siapa tahu Allah terbuka secara pemikiran gitu ya. Iya. Saya udah 2 kali debat online yang face to face begitu. Bukan online, offline. Yang face to face begitu. Dan memang sangat efektif buat kita. Nggak apa-apa biayanya besar, nggak apa-apa. Kita mengeluarkan biaya. Oh, jadi yang mengeluarkan biaya juga dari Gerah Mu'alaf tuh. Biasanya awal kita tawarkan sharing. Oke. Ya, masing-masing biayanya tanggung bersama gitu. Tapi kalau ternyata dia mau tapi nggak punya biaya, ya akhirnya kita yang biayain tapi dengan kondisi dan syarat tertentu gitulah. Gitu. Contoh misalnya siar menayangannya siapa yang punya hak siar gitu. Oh, Itu aja. Oke. Nah, ini merujuk nih kok terhadap kajian. Tapi kan kita kan memang batasan dalam kita mengkaji kan kita tidak boleh menghujat, ya, kita tidak boleh menghakimi ya. Memang secara ini spesialis yang kedua ini bicara lewat teks ya. Di Yayasan Gerah Mu'alaf kita juga sebisa mungkin tidak boleh menyerang atau menghujat pribadi dan sesembahan mereka. Itu nggak boleh. Dan itu kan juga dilarang di dalam Al-Quran kan? Iya. Kita sebagai umat muslim dilarang itu. Kita tidak boleh memaki sesembahan orang lain supaya orang itu tidak memaki sesembahan kita tanpa pengetahuan. Gitu. Jadi kita juga tidak boleh menyerang pribadi pendetanya, nggak boleh. Kita harus berteman baik dengan setiap orang gitu, entah apapun latar belakang dan agamanya gitu. Tetapi yang kita harus kedepankan adalah ilmiahnya, gitu. Tidak semerta-merta Bapak ini pagan misalnya, nggak boleh begitu. Iya. Yang kita serang adalah ajarannya gitu. Ngerti, paham. Gitulah kira-kira. Jadi kita bukan mau mencari permusuhan, bukan. Tapi kita mau membicarakan sesuatu yang masuk akal gitulah. Iya. Ya, logis gitu. Nah. Soalnya kalau misalnya ada statement jangan semua ditafsirkan secara logika dong gitu. Oke, nggak apa-apa. Tinggal kita lihat tafsir itu tafsir yang resmi itu bukan tafsir siapa gitu. Jangan tafsir orang dipakai atau dipelintir gitu. Karena kita harus tahu juga di dalam Bible ini, tadi kan saya bilang ada perjanjian lama, perjanjian baru. Yang perjanjian lama ini kan punya siapa? Asalnya dari kitab apa dan punya siapa gitu. Kenapa ditafsirkan oleh mereka menjadi sesuatu yang sangat berbeda gitu. Itu kan yang harus kita bisa buktikan gitu. Ya. Kalau udah jelas bahwa perjanjian lama ini adalah milik orang Yahudi, di mana orang Yahudi ini juga punya tafsir sendiri, punya perspektif sendiri, terus kemudian diterjemahkan ke bahasa Yunani, ada kata-kata yang dirubah, kemudian ditafsirkan ulang oleh mereka, yang dibikin seolah-olah bicara mengenai Yesus di perjanjian baru gitu. Nah, ini kalau begini gimana? Apakah ini murni punya orang Kristen kalau begitu? Kan enggak. Nah, ini yang harus kita bisa perbincangkan. Artinya ada sesuatu yang tidak murni lah di dalam Bible mereka gitu. Dan monggo di cross check sendiri. Dan monggo gitu di cross check. Kalau misalnya mereka juga menemukan sesuatu yang diduga tidak murni dalam Quran, kita juga sangat menerima kok. Kita tinggal tarik aja tafsir-tafsir dari ahli tafsir Islam kan, gitu. Sejarahnya juga boleh ditarik. Quran ada nggak, nyomot mana gitu, kitab siapa gitu dicomot ada nggak gitu. Kalau kisah-kisah di dalam Quran yang nama profilnya sama dengan yang di dalam Bible, itu bukan berarti kita jiplak. Nah, itu juga salah satu komentar yang nauzubillah sih, subhanallah banget sih. Sekarang kalau dibilang Quran jiplak Bible, ya oke. Kalau dibilang Quran jiplak Bible, di Quran ada nggak cerita Nuh mabok anggur? Enggak. Telanjang? Enggak. Ada itu di Bible ada? Ada. Ada nggak di Quran cerita mengenai Nabi Harun bikin patung sapi yang disembah, berhala? Ada nggak di Quran? Nggak ada. Nggak ada? Ada nggak cerita di Quran Nabi Daud berzinah gitu sama Binor gitu? Ada seperti itu kok. Ada. Serius? Ada.
Ada nggak di Quran begitu? Nggak ada Nggak dong. ada. Ada nggak cerita atau kisah di Quran Nabi Sulaiman alaihissalam musyrik? Musyrik. Musyrik? Nggak ada lah pasti. Ada nggak? Nggak ada. Di Bible ada. Ada nggak kisah di Quran Nabi Ayub diuji kemudian menyalahkan Tuhan karena Tuhan yang menguji dia gitu? Nggak ada. Justru malah di situ kalau perspektif Islam ya yang saya pelajari, tentunya ya sabar, kemudian bertakwa kepada Allah dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Ada nggak di Quran kisah Nabi Lut yang menghamili 2 anak perempuannya? Kok bengong sih mukanya? Ada nggak di Quran cerita Nggak begitu? ada lah kok. Kalau nggak ada, terus bagaimana bisa dibilang Quran jeplak Bible gitu loh? Di Bible ceritanya begitu. Benar-benar ada di dalam. Mau dibuktiin? Biarkan nanti perspektif sahabat rukun sendiri yang observasi ya. Tinggal dicari aja, ada ya di Bible ada. Nah, kalau di Bible ceritanya begitu, di Quran ceritanya nggak begitu, terus dibilang jiplak gitu, hanya karena nama-namanya sama gitu. Al-Quran itu sebenarnya fungsinya 3. Pertama, musodik, membenarkan kitab-kitab yang sudah diturunkan. Tapi kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan, apakah ini? Bukan gitu loh. Kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil, itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya pada zaman untuk Bani Israel pada zaman itu. Iya. Ya kan? Untuk kaumnya. Oke. Membenarkan berarti memang Allah pernah menurunkan wahyu-wahyu itu kepada Nabi dan Rasulnya, ditujukan untuk Bani Israel pada zaman itu gitu. Tapi kan tidak dijanjikan untuk dijaga. Sedangkan Nabi Musa tidak menulis Taurat, Nabi Daud tidak menulis Zabur, Nabi Isa tidak menulis Injil. Karena dari Karena itu hanya suhuf ya. Iya, suhuf lembaran-lembaran. Tapi kan tidak ditulis berupa ini gitu loh. Ini apakah Taurat yang dimaksud Quran? Bukan, karena Musa hidupnya di abad ke-14, 15, 13 lah sebelum Masehi. Ini baru ada tahun 600 sebelum Masehi. Jauh sekali. Jauh kan? Injil juga begitu. Yesus anggap aja lah diangkat tahun 33 masih anggap aja. Gospel yang di sini itu baru ditulis kira-kira 35 sampai 40 tahun setelah nggak ada Yesus. Gapnya luar biasa ya, lumayan gitu loh. Jadi tidak bisa dibilang Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran itu adalah ini gitu, nggak bisa. Namun begitu, di dalam ini masih ada kebenaran. Masih ada sisa-sisa firman Tuhan, masih ada. Karena masih ada pesan-pesan yang sama yang pernah disampaikan oleh nabi-nabi yang disebut dalam sini. Contoh misalnya Nabi Musa menyebutkan apa? Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Apa? Oh. Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan kita itu Esa gitu. Judulnya sebenarnya gitulah. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Tuhan kita Esa gitu. Sebenarnya kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab ya la ilaha illallah sebenarnya. Masya Allah ya benar. Iya. Jadi masih ada sisa-sisa firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi di sini yang pesannya sebenarnya sama dengan pesan di dalam Quran. Gitu. Yesus sendiri di dalam 4 Gospel juga dia menyampaikan atau mengulang pesannya Nabi Musa tadi. Dia ditanya sama orang-orang Yahudi, umatnya dia pada zaman itu. Hukum yang terutama itu apa? Yesus Kristus mengulang pesannya Nabi Musa. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ehad. Kita kul huwallahu Ahad. Ahad, Ehad. Mirip kan? Itu adalah bahasa Semitik sebenarnya. Bahasa serumpun. Iya. Kayak kita sama Malaysia lah. Ehad, Ahad. Maknanya sama. Ya cuma satu gitu. Nggak ada duanya gitu. Duanya aja nggak ada, apalagi tiganya gitu. Iya, benar. Nah, cuman yang disebut dengan Ehad atau dalam bahasa Indonesianya Esa, sama saudara kita yang Kristen kan Esanya nih dipahami Esa yang kesatuan gitu. Bukan satu tapi kesatuan. Iya. Bentuknya berarti sifat ya. Jadi ada 3 pribadi tapi satu hakikat gitulah. Jadi tetap dianggap Ehad gitu misalnya. Tapi kalau misalnya yang ini juga ada beberapa pertanyaan tuh kok. Ada kata Masya Allah, ada kata Insya Allah di Bible sendiri. Itu merujuk dari bahasa, terjemahan atau bagaimana kok? Atau memang sebenarnya sama seperti yang kita punya gitu Al-Quran gitu? Gini, dulu pada waktu awal-awal Bible diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, itu ada ada kayak misi tertentu lah. Karena di Indonesia itu kan sudah banyak Muslim, Mayoritas Muslim. Jadi Bible yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu itu juga
sebagian diterjemahkan untuk orang-orang Muslim yang berpendidikan gitu. Oh gitu. Kalau untuk orang-orang yang berbahasa Latin atau yang menggunakan bahasa Latin, maksudnya dengan huruf Latin, Ya. mereka menggunakan kata Yesus Kristus, nggak ada kata Insya Allah, nggak ada kata masjid, nggak ada kata Ka'bah. Tapi kalau untuk orang-orang Islam yang berpendidikan tinggi, mereka ganti kata-kata itu dengan Isa al-Masih, Insya Allah, masjid, bahkan Ka'bah gitu. Gitu. Itu ada di Bible. Itu ada di catatan orang yang menerjemahkan Bible. Hmm. Nah, namanya Klinkert, orang Belanda yang menerjemahkan Bible ke dalam bahasa Melayu gitu. Itu udah pernah kita kaji sama Profesor Menem Ali itu. Pak Ali punya bukunya. Masya Allah. Saya punya Bible-nya gitu. Ini yang kayak gini-gini nih, Ya, yang tua-tua nih, yang tua-tua nih. Yang ini ya. Nah, Ini tahun 1960-an, 70-an ya. ya. Ini ada yang tahun berapa nih? Ini 54. Ini di dalamnya ada kata Ka'bah, ada kata masjid, ada kata Insya Allah. Oh gitu. ya itu yang kemarin sempat kita buka ya. Iya. Ini 1954 nih. Jadi memang kan misinya saudara kita yang Kristen kan memang ingin mengkristenkan semua orang. Karena misi dari salah satu ayat yang memang menjadi tanggung jawabnya ya. Amanat Agung. Matius 28:19. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Muridku itu maksudnya murid Yesus. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ternyata ayat itu menurut kalangan Kristen sendiri yang mendalami ilmu kritik teks, ternyata ayat itu adalah ayat sisipan. Oh, itu yang saya baca Di ya. abad kedua, iya. Abad kedua itu ya kok ya. Di abad kedua. Nah, Jadi itu untuk mengonfirmasi buat sahabat rukun gimana kok? buka aja Katolik Encyclopedia. Katolik Encyclopedia. Iya. Yang nulis Katolik Encyclopedia loh. Heeh. Bukan Islamic Encyclopedia loh. Iya, iya. Katolik, dan itu banyak sekali, nggak cuma Katolik Encyclopedia. Saya bisa bukain satu-satu nanti kalau mau ini. Encyclopedia of Religion and Ethics itu juga mengatakan begitu. Kemudian beberapa komentari itu tafsir ya. Itu tafsirnya. Bible, ya. Terus ada lagi Katolik Encyclopedia volume kedua halaman 263 juga begitu. Formula baptis ini dirubah dari nama Yesus Kristus menjadi Bapa dan Putra dan Roh Kudus oleh Gereja Katolik di abad kedua. Itu bisa online aksesnya kok. Bisa, tinggal cari aja Katolik Encyclopedia. Dan ini banyak sekali, kalau mau bacain nggak kelar-kelar ini. Dari International Standard Bible Encyclopedia, bahkan dari Bible sendiri yang New Revised Standard Version juga mengatakan begitu. Dan dari Bible komentari banyak banget. Bahkan ada buku yang kita pernah lihat, Five Gospel. Aduh, gua nggak bawa ya Five Gospel ya. Wah, nggak bawa nih kok. Five Gospel itu berani menyatakan bahwa Matius 28:19 itu tidak mungkin berasal dari Yesus gitu. Karena Yesus tidak membawa institusi. Jadi ya kalau buat teman-teman kita yang Kristen, ayat sisipan, ayat tambahan itu tidak bermasalah, tapi tidak penting. Iya. Karena sudah tidak bisa menjawab, akhirnya bilangnya tidak penting. Ya monggo-monggo aja, tapi jangan dalam tanda kutip tuh merayu-rayu orang yang sudah beragama untuk masuk agama mereka gitu loh. Selamat datang di Rukun Podcast.